Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi ngobrol pikiran bareng Guys Khalifah. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa keren dan dia kebetulan dapat jabatan yang sesuai dengan hobinya. Hobinya jalan-jalan, jadi pas benar kayaknya ini. Namanya Sandiaga Salahuddin Uno. Dia teman lama. Dan kalau saya mohon maaf, saya nggak akan manggil dia menteri karena dia bakal ngeledek gue balik. Jadi saya manggilnya Pak Sandi aja sekarang. Janganlah. Panggil Bang Sandi. Bang Sandi aja kalau gitu. Oke, teman-teman ngopi bareng. Industri pariwisata adalah industri yang paling pertama terkena dampak dari pandemi. Sementara teman saya ini bertugas bagaimana menghidupkan pariwisata di tengah pandemi. Orang tidak boleh berkerumun, orang tidak boleh jalan kemana-mana, tetapi pariwisatanya harus hidup. Ini kan dua hal yang sangat luar biasa. Mari kita diskusikan tema ini dengan orangnya langsung yang punya otoritas, dan saya yakin dia punya banyak ide dan gagasan untuk menjelaskan apa dan bagaimana pariwisata di Indonesia. Ya, Bang Sandi, silakan, Bang. Ya, terima kasih, Om Ges. Jadi kalau melihat Om Ges ini, saya ingat salah satu produk ekonomi kreatif kita, musik Melayu. Oh, Masya Allah. Dan saya nggak akan pernah lupa diminta Om Ges ini latihan untuk menyanyi salah satu lagu Seroja Melayu. Seroja yang merupakan satu lagu legendaris ya. Iya. Tapi ternyata musik Melayu itu adalah cikal bakal dari musik dangdut. Ya, betul. Jadi kita lagi usahakan dangdut mendapatkan penghargaan warisan tak benda, yaitu Intangible Cultural Heritage di UNESCO. Lagi kita minta bantuan Om Ges juga untuk mendukung. Saya ngelihat ya pariwisata sekarang memasuki tren baru. Pariwisata yang personalized, customized, localized, dan smaller in size. Nah, pemenang-pemenangnya ini kayak Ancol. Ini pariwisata yang ini destinasi yang didatangi lebih dari 20 juta per tahun. Tapi itu tadinya kan dari seluruh wilayah Indonesia sama seluruh dunia. Sekarang bagaimana transformasi destinasi wisata untuk di tengah-tengah COVID-19 dan pasca COVID-19 menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan kalau ngelihat penerapan yang kita sebut sertifikasi CHSE, kan kita lihat tadi di depan tuh, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, Ancol sih sudah menerapkannya secara ketat dan disiplin, dan itu saya apresiasi. Jadi memang pariwisata yang menyesuaikan di tengah pandemi ini adalah yang tidak berkerumun, yang lebih kecil jumlahnya, menjaga jarak. Di depan kita lihat ada tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, masker on all the time. Nah, dengan pendekatan seperti itu, walaupun di tengah pandemi, pariwisata tidak perlu mati. Pariwisata tidak perlu mati walaupun di tengah pandemi. Walaupun di tengah pandemi, tapi kita harus melakukan 3 hal. Inovasi. Kita berinovasi dengan, tadi saya tanya gimana crowd controlnya, ternyata sudah ada website, sudah ada aplikasi. Nah, itu adalah bagian dari inovasi, menggunakan big data, memastikan ini kalau pas lebaran ini kan hanya 30%. Adaptasinya ini protokol kesehatannya. Kolaborasinya adalah bagaimana semua pihak bergandengan tangan untuk 3G, saya bilang 3G ini. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Garap semua potensi. Ya, garap semua potensi, terutama potensi lokal, untuk kita bukan hanya bertahan, survive, tapi kita revive, kita mencari peluang, dan kita thrive. Jika kita berhasil, kita akan menjadi pemenang. Oke, ini menarik ya. Itu pariwisata di tengah pandemi dengan 3G tadi juga, terus CHSE-nya kalau untuk Ancol udah dapat. Terus tentu saja daerah-daerah lain juga akan mengikuti kayak gitu. Ini saya punya pertanyaan besar nih Bang Sandi ya. Pariwisata di Jakarta itu punya tempat yang luar biasa keren. Bang Sandi rajin bener ke sana. Tapi kalau saya tanya anak saya,
Tahu nggak Pulau Seribu? Tahu. Di mana? Nggak tahu nama pulaunya. Ini problem apa sebenarnya dengan Pulau Seribu ini? Pulau Seribu ini ya, kalau menurut saya is a jewel dari tourism di tanah air dan sudah mendapat sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Kepulauan Seribu ini, dan saya ini ya bersama Pak Gub sama Bang Anies ini kan udah ngubek istilahnya di situ. Udah tinggal hampir di setiap pulau yang punya potensi. Nah, masalahnya menurut saya adalah pendekatan yang menurut wisata bahari itu adalah pendekatan yang holistik menurut saya. Jadi ada 3A yang diperlukan kan. Pertama, aksesibilitas. Ini kita berharap banget tadinya sama Ancol nih, karena Ancol yang punya capacity untuk mengumpan ke sana. Jadi akses itu dengan marina yang ada di sini, ini yang kita harapkan menjadi akses yang mudah, affordable, terjangkau harganya, dan reliable. Itu yang pertama yang mengenai akses. Kedua, amenities. Memang di sana amenitiesnya itu terbatas, tapi kan sekarang udah ada homestay yang sudah ada. Sekarang sudah Pulau Pramuka sudah reformasinya sudah luar biasa, dan amenitiesnya itu dalam proses dan terus meningkat kualitasnya. Dan ketiga, terakhir adalah atraksi. Nah, atraksi ini yang kurang, Chief. Atraksi yang kurang. Dulu kita bikinlah Tidung Duathlon. Wow, datang lo penuh, seneng. Terus kita bikin festival-festival zamannya Kasudin pariwisatanya almarhum Cucu itu terlibat di sana. Rame banget. Peaknya waktu itu Tidung, terus Pari, Pulau Pramuka, itu sampai ke kapasitinya 80-90%. Jadi bisa, kita pernah ke sana. Nah, tapi COVID ini kesempatan kita untuk melakukan satu reposisi agar Pulauan Seribu ini lebih merupakan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi sebentar sampai di sini Pak Bang Sandi. Teman-teman ngopi bareng, kenapa kali ini saya khusus menginikannya dengan fokus Pulau Seribu, karena memang Pulau Seribu itu daratan Jakarta yang jarak tempuhnya ada yang 1 jam, bahkan ada yang 20 menit dari dermaga Ancol, dan memang memiliki, kalau saya menyatakannya, surga tersembunyi di utara Jakarta. Nah, kali ini kita mengundang Bang Sandi kemari dalam rangka membicarakan tentang destinasi wisata di Pulau Seribu. Karena kan kalau yang seluruh Indonesia tugasnya dia nih. Yang saya bagiannya yang ngurus yang dekat-dekat aja supaya gampang buat sayanya kan gitu. Silakan Bang Sandi, ini menarik soalnya diskusi tentang Pulau Seribu. Karena ada sedikit pernah penelitian, kita bikin pula penelitian. Begitu dia pertanyaannya tidak terbuka, artinya tidak masuk di dalam list pertanyaan, itu nomornya tuh pilihannya nomor di atas puluhan. Tapi ketika Pulau Seribu kita masukkan dalam pilihan, menjadi nomor 4. Jadi Pulau Seribu ini kan masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional dan masuk ke dalam 10 destinasi prioritas. Berarti Pulau Seribu, dan kita lihat ini tarikannya ini Pulau Seribu, Ancol, dan Kota Tua. Ini satu kesatuan menurut saya. Ada pula benteng di sini. Dan ada pulau benteng juga di sini. Dan kalau kita lihat kan Bidadari cuma 20 menit. Onrus cuma 25 menit mungkin. Betul. Dan ini menjadi satu kesatuan dengan wisata yang menurut saya harus dikembangkan di Jakarta, yaitu wisata bahari seperti sunset by the beach. Seperti sekarang kan cantik sekali, terus ada dinner by the sea. Seperti sekarang cantik sekali, tolong kameranya, cantiknya ini di New Resto Ancol yang baru direnovasi di zamannya Pak Sandi. Tapi ini keren banget. Dan baru ngelihat lagi gitu. Ya. Biasanya pagi-pagi di sini. Nah, terus yang saya kan waktu di Mesir itu bayar mahal, bro. Naik perahu dari ujung Sungai Nil, cuman 25 menit bolak-balik gitu sambil dikasih makan, dikasih sajian tari-tarian. Kalau di sini kira-kira ondel-ondel gitu ya, dikasih beberapa alunan musik gitu.
kita bayar 100 sampai 150 dolar sama makannya. 100 sampai 150 dolar. Dan ini merupakan satu peluang jika misalnya kita bisa jual paket. Bisa jual paket. Jual paket, misalnya paket sunset di Ancol, sunset by the Ancol Bay gitu, adalah juga mengumpan ke Bidadari. Dan di Bidadari kan Ancol udah bangun juga. Iya, resortnya. Udah ada beberapa resort di sana. Jadi saya ngelihat sih sebetulnya kesempatan dan peluangnya luar biasa, dan kita siap di Kemenparekraf karena ini yang masuk ke dalam konsep pariwisata era baru kita. Teman-teman ngopi bareng, Bang Sandi baru cerita bagaimana jalan-jalan di Sungai Nil itu dengan perahu diberikan makan dengan angka yang lumayan mahal ya. Sama juga seperti di Selat Bosporus ya, Istanbul. Betul. Sama seperti itu. Dan saya ingin memberikan kejutan kepada Pak Sandi sore ini juga, untuk jalan-jalan ke Pulau Bidadari sambil makan seperti di Sungai Nil maupun di Selat Bosporus. Silakan Pak Sandi lihat ke belakang. Wow, itu sudah ada pinisi yang bisa dinikmati. Sudah lihat gambarnya, sudah lihat, dan pinisi ini ada kearifan lokalnya juga kan. Ini kan karya anak bangsa kita. Karya anak bangsa, namanya Diandra, 26 tahun, alumni ITB, dan dia membuat kapal itu dalam rangka mengajak masyarakat punya kesadaran menjaga lingkungan. Sebenarnya niatnya bukan bisnis, tapi bagaimana menjaga biota laut gitu. Tapi dalam menjaga biota laut terus jadi bisnis. Jadi bisnis akhirnya, luar biasa sekali. Ini jadi udah ada berapa unit yang beroperasi baru sekarang? Baru satu. Dan ini selama bulan puasa ini dia penuh terus. Oh dia, jelas lah, karena menarik sekali kan paketnya di sana. Moga-moga nanti ada lagi yang lain yang terlibat untuk menambah. Simbolnya itu punya cerita tentang Turki Osmani, tentang Laksamana Cheng Ho. Nah itu yang saya sebut sebagai storynomics, bahwa ekonomi akan terpicu dengan cerita-cerita, storytelling. Iya. Nah ini saya yakin Ancol akan jadi, ya kalau kita lihat kan kita bedah. Kita ngomong 5 destinasi super prioritas. Tadi Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang. Tapi kalau destinasi unggulan itu cuma ada 3 di Indonesia. Cuma ada 3. Cuma per hari ini ya. Iya. Bali, DKI, sama Kepri, sama Batam Kepri. dan Bintan. Oh ya, Kepri, Batam dan Bintan. Ini menarik. Tapi nanti kita bahasnya. Mungkin ini menjadi hutang Bang Sandi untuk bicara lagi nanti dengan tempat yang akan kesempatan kita bicara lagi tentang Kepri itu. Karena Kepri juga saya ingin bedah dari sudut kemelayuannya itu. Ada pulau penyengat kan? Ada pulau penyengat itu Raja Ali Haji. Betul. Itu punya banyak sejarah sekali tentang itu. Teman-teman ngopi bareng, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Dan hari ini kita kedatangan Bang Sandi yang luar biasa. Dia teman saya lama, punya visi untuk Indonesia ke depan, punya visi untuk memberikan legasi terhadap bangsa ini. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama, bisa bersinergi, baik dengan Ancol, Dinas Pariwisata Pemprov DKI maupun dengan Kemenparekraf yang dipimpin oleh Bang Sandi. Hari ini kita ada merchandise dari thank you. Ancol, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ancol. Waduh. Ini kita punya ini. Nah ini Mas Dani yang biasanya menghandle Sulaiman datang. Wah. Mas Dani emang tugasnya itu mengawal dongeng anak. Oke, jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Sandi. Siap, sukses untuk Ancol, sukses untuk Bang Gis, dan sukses untuk musik Melayu.